Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang integrasi nasional. Adapun anggotanya yang pertama Apip Rahmanur, NPM 2061210009. Yang kedua Baharudin Ali Mustafa, NPM 2061210006. Yang ketiga Kurniawan dengan NPM 2061210026. Yang keempat Komalasari 2061210010. Dan yang kelima Dea Siti Nurjana dengan NPM 2061210013. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Apip. Untuk waktu saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk saya menyampaikan materi. Yang pertama adalah pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Dalam kurung mengintegrasikan, berarti membuat, untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. Menurut para ahli, Dr. Nazarudin Samsudin, integrasi nasional adalah proses penyatuan sebuah bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupannya, yakni aspek politik, sosial, ekonomi, serta budaya. Dan menurut Howard Ringis, integrasi nasional merupakan penyatuan bagian yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan atau keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan seluruh masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Menurut J. Sujati Jiwandono, integrasi nasional merupakan cara bagaimana kelestarian dalam persatuan nasional dalam arti luas bisa didamaikan dengan hak dalam menentukan nasib sendiri. Terima kasih kepada Saudara Apip yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dea Siti Nurjana. Untuk waktu saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep integrasi nasional. Di dalam konsep integrasi nasional, terdapat 2 poin. Yang pertama, konsep integrasi nasional secara vertikal, yaitu mencangkup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Dan yang kedua, konsep integrasi nasional secara horizontal, yaitu mencangkup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi. Adapun syarat-syarat integrasi nasional, yaitu yang pertama, anggota masyarakat merasa kalau mereka bisa dan berhasil mengisi kebutuhan masing-masing orang. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Dan yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial itu dijadikan aturan pasti dalam melakukan integrasi sosial. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Dea Siti Nurjana yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Baharudin Ali Mustafa. Untuk waktu saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama adalah perasaan senasib dan sepenanggungan. Yang kedua, rasa cinta tanah air. Ketiga, keinginan untuk bersatu. Keempat, wujud ideologi nasional. Kelima, budaya gotong royong. Dan keenam, antisipasi ancaman asing. Kemudian, faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, masyarakat Indonesia beraneka ragam. Yang kedua,
wilayah Indonesia yang luas. Yang ketiga, kuatnya pemahaman etnosentrisme. Keempat, tidak meratanya pembangunan. Dan yang kelima, budaya asli mulai tergusur. Terima kasih, saya kembalikan kembali ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Baharudin Ali Mustafa yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Komalasari. Untuk waktu saya persilahkan. Cara mengatasi ancaman integrasi nasional. Pasal 30 ayat 1-5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ayat ketiga. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ayat keempat. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dan ayat kelima yaitu susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur oleh undang-undang. Kesimpulan. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, integration, yaitu berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah baru. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penjelasan materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.